Halo teman-teman, balik lagi ke Pistol Pod Media. Kita masuk lagi ke segmen review helmet ya bersama Bapak Alif. Nah, sekarang kita Pondok Iden. ya, promosi dia. Promosi. Apa boleh di follow aja IG-nya. Nah, kita di sini bakal nge-review atau mengedukasi teman-teman semua perihal helm premium dan apa tadi? Sertifikasinya. Sertifikasi helm. Nah, teman-teman banyak mungkin yang belum tahu apa aja sih sertifikasi helm itu. Jadi teman-teman biar nggak asal pakai nih, bisa teman-teman juga jadi bisa tahu helm yang teman-teman pakai itu sudah memiliki sertifikasi yang seperti apa. Oke, kita masuk ke video utamanya. Oke, di video ini yang seperti kita bahas di awal, yaitu kita akan membahas soal sertifikasi. Di depan kita ini udah ada 3 helm premium dari masing-masing bisa disebut apa ya? Brand. Yaitu yang pertama ada brand Nolan, yang kedua ada Arai, dan yang ketiga ada Sui. Ya teman-teman mungkin banyak yang udah tahu ya. Brand-brand 3 brand ini tuh udah banyak sangat banyak lah. Ya, anak-anak yang suka motor mah tahu lah. Ya, gitu. sangat banyak bertebaran di Indonesia, apalagi di kalangan anak-anak motor, apalagi senang balap lah gitu. Betul, Nah, betul. yang jadi apa ya perbedaannya itu dari ketiga brand ini tuh memiliki apa ya bisa dibilang valid sertifikasi yang berbeda. Sertifikasi dan karakteristik Ya, yang oke. berbeda-beda. Yang berbeda. Betul. Ingat sertifikasi itu apa ya disebutnya itu Pengujian. agar seberapa aman sih helm ini tuh. Ya. Oke, kita bahas dulu mau dari Nolan. Nolan boleh deh. Ntar dulu bahas dari sertifikasinya dulu. Dan sertifikasinya dulu Iya. boleh langsung valid. Jadi sertifikasi itu ada beberapa ya. Contoh di lokal kita tahu SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Di helm-helm harian, helm-helm lokal. Sebenarnya helm-helm mereka juga ini kalau misalkan mereka diproduksi dan dikeluarkan untuk di pasar Indonesia, pasti ada cap SNI-nya. Tapi kurang lebih karena kita ini tiga-tiganya nggak ada yang pasar Indonesia, yang itu pasar luar, yang ini JDM, nggak ada SNI-nya. Tapi let's say kalian beli KYT, itu pasti ada SNI-nya. Nah, SNI itu adalah menurut saya ya sertifikasi paling standar kalau kamu mau bawa naik motor. Kenapa paling standar? Karena tingkat pengujiannya itu paling rendah. Contoh, titik ujinya, titik tekan, titik stresnya itu paling sedikit. Dia cuma ada mungkin 4, 5 gitu. Pengujiannya. Ya, lalu juga stress test di tekannya juga bebannya nggak terlalu berat. Jadi makanya kalau kalian cek helm-helm yang harganya di bawah 500.000 itu sudah dapat SNI. Nah, selain SNI, yang mendekati dengan SNI itu ada DOT. DOT itu Amerika itu helm-helm. Makanya kalau kamu cek atau kalian cek semua helm-helm SNI itu banyak yang udah DOT juga. Karena kurang lebih mirip sebenarnya sertifikasinya. Baru di atas itu ada ECE 2205. Itu tuh sertifikasi untuk Eropa. Dan satu lagi British apa gitu, satu lagi itu sama mirip. Itu biasanya di kelas-kelas helm-helm buatan Eropa kayak ini Nolan. Ini Itali. Sebenarnya ini bukan Nolan, ini X-Rite. Iya. Jadi Nolan itu versi middle class-nya, X-Rite itu versi untuk race-nya. Makanya ini lebih bagus sebenarnya, lebih kuat. Ya. CE 2205. Tapi di branding Nolan nantilah kita bahas karena pembalapnya ini ya si nomor 27 ini spesialnya ya. Jadi dia di brandingnya Nolan. Emang ini X-Rite. Sebenarnya X-Rite itu adalah bagian dari Nolan lah. Sama basically lah, sama kok. Nah, dari situ baru ada yang lainnya. Ada JIS untuk Jepang, lalu ada Snell dan Vim. Kalau JIS itu helm-helm dari Jepang. JIS itu adalah salah satu sertifikasi untuk helm harian tertinggi, salah satunya ya Di Jepang. buatan Jepang. JIS Sertifikasinya Jepang lah. ya, ini adalah helm JIS. Satu Arai, satu lagi ini adalah Sui. Selain JIS, mereka berdua juga sudah punya sertifikasi Vim dan Snell. Vim dan Snell itu apa sih bedanya? Sebenarnya kurang lebih sama.
Tapi kalau untuk bilang safety-nya lebih safety mana, Snell itu sebenarnya lebih safety. Snell itu dikhususkan dari Snell Foundation. Jadi dulu ada pembalap namanya siapa, ada Snellnya kalau di situ namanya. Itu dia pernah kecelakaan sampai fatality, sampai meninggal dunia karena kepalanya kalau nggak salah remuk. Kalau nggak salah kepalanya remuk. Tapi tahun lama itu tahun 80. Berarti kurang lebih kayak F1 ya. F1 kan di pasang halo gara-gara Iya, kecelakaan. iya. Ada Siapa Thompson ya? Ya, nonton ya kurang lebih gitu yang supaya nggak ada ban yang ke kepalanya. Nah, Snell pun dibikin seperti itu. Kurang lebih sama. Ya, kalau film itu khusus untuk balap sebenarnya. Snell itu khusus untuk balap. Jadi Coba jelaskan dulu yang nggak ngerti film itu apa sih? film itu, aduh aku lupa, Federal International Motor itu motorsport Ya, ya kalau salah ya. Federal International Motorcycle. Ya. Jadi itu tuh apa ya disebutnya Mas Alif ya? Balap, Kayak untuk balap. kalau misalnya di Indonesia tuh sebuah organisasi kayak kalau kalian suka bola PSSI lah. Nah, kayak gitu lah. Cuman ini versi lebih Kalau bola baik. mah kayak FIFA. Ya, kayak FIFA lah. Ini filmnya gitu. Ya. Gitu. Dunianya Itu internasional. Jadi semua helm film, semua helm untuk sirkuit, untuk kalian mau balap, let's say MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK itu pasti minimal film. Itu minimal film pasti karena itu untuk balap itu memang film. Kalau Snell itu sebenarnya tidak wajib untuk balap, tapi bisa digunakan balap karena sebenarnya di standar safety-nya lebih tinggi. Oh iya. Kalau nggak salah film itu di 8 apa 9 titik stress testnya di sekitar helm ini. Kalau nggak salah Snell itu lebih gede lagi, berapa belas gitu. Nah, tetapi perbedaannya adalah helm-helm yang film dan Snell itu beda di bobot. Nah, jadi ada beberapa helm karbon yang tidak bisa dapat Snell karena terlalu ringan. Ada batas minimumnya ya? Ya, ada batas minimum. Kalau nggak salah 1,4 kg. Ya. Karena contoh saya punya helm karbon Shark itu tidak dapat Snell. Ini juga Kalau nggak salah nggak dapat Snell. nggak dapat Snell. Karena ringan. Ya, tapi ini film. Termasuk HJC juga. Jadi juga ya. HJC itu yang apa 10, apa 11? Nggak dapat. Iya, karena itu bobotnya itu cuma 1350 gitu kalau nggak salah. Jadi iya. di bawah si standarnya si Snell ya? Ya. Snell. Kebetulan saya belum pernah pakai HJC, tapi bapak ini beberapa kali pakai HJC lah, jadi tahu. Nah, itulah bedanya Snell dan film. Sedangkan film itu bobotnya tidak dibatas. Ya. Bobot tidak dibatas. Makanya helm-helm tiga-tiganya ini semuanya sebenarnya sudah film. Ini ada filmnya, ini juga ada filmnya, ini juga ada filmnya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita bahas per helm kali ya. Per helm ya. Oke. Jadi biar tahu sih yang mana TT, ECE, Ya. ini apa? Snell. Ini Dan juga juga Snell atau G sama lah. Gitu. Jadi biar tahu dulu. Yang jadi pembeda dari Nolan dulu ya. Nolan ini masuknya ke sertifikasi apa nih? ECE ini. Ini kan helm Bapak. Iya, saya nggak ngerti. Coba jelaskan. Jujur sekali William. Jujur sekali William. Kalau review motor, oke saya ini. Tapi kalau helm, saya sama Bapak Ali. Ini adalah helm X-Lite atau Nolan X802R ya. Iya. Ini adalah versi non karbon. Non karbon. Tapi ringan. Ini cuma 1,37. Untuk sebuah helm yang bukan karbon, ini ringan banget. Ini aja masih berat, ini 2 berat. Ini 16, ini 16 juga kalau salah mirip-mirip. Nah, ini helm spesial nih. Dia ini karena tadi sudah disebut buatan Eropa. Coba jelaskan dulu Mas Alif, yang tadi mungkin banyak teman-teman yang tanya-tanya si X-Line dan Nolan. Kenapa kok ini saya bisa dapat Nolan tapi sebenarnya X-Line gitu. Coba jelaskan. Jadi zaman dahulu kala ada pembalap yang menggunakan nomor 27. Ya Casey Stoner ya. The best Ducati ya. Iya, The best Ducati, satu-satunya orang bisa menaklukkan Ducati saat itu yang bahkan Valentino Rossi pun give up. Ya Ducatinya lagi jelek lah buat motornya. Motornya nggak bisa belok, Ya. tapi kencang banget di lurusan. Saya ingat banget dulu ada Stoner sama Valentino Rossi lagi balap-balapan, nggak tahu di sirkuit apa lupa. Jadi mereka berdua di paling depan itu salip-salipan. Stoner itu saking jagonya itu bisa menyaingi Valentino Rossi Yang pada saat itu Yamaha lagi edan-edannya. Gitu. Nah, saat itu Stoner itu waktu itu belum ada X-Ride ya. Ya. Masih Nolan waktu itu tuh. Nolan seri apalah saya lupa. Jadi kalau nggak salah tuh kalau
Jorge Lorenzo itu dia sponsornya X-Lite. Nah, standar itu Nolan. Ya, Gitu. saat itu dia masih Nolan. Jadi saat itu semua motif-motif dia itu tulisannya Nolan, Ya, bukan X-Lite. Dilanjutkan sampai sekarang 804 tidak ada ya. ya. Yang paling baru tuh 804 masih Nolan tulisannya. Ya, jadi khusus yang motifnya ini doang kan ya? Iya, standar doang. Khusus motifnya standar itu Nolan. Benar katanya Mas Arif. Standar sama ada lagi nggak? Saya standar nggak ada ya? Nggak ada. Alex Prince, X-Lite. Oh, ada yang lain. X-Lite Bukan tulisannya. Nolan ya? Ingat saya ya. Coba kalau saya salah, mohon maaf. Setahu saya itu yang Nolan tuh antara Stoner dan Rins, tapi memang yang paling terkenal itu Stoner. Stoner, karena memang bersejarah. Sejarahnya di situ. Sejarah sekali. Ini Jadi makanya kenapa memang rata-rata kan si yang tadi Mas Alif bilang X-Lite itu premiumnya, Nolan itu yang middle-nya. beda kelasnya sebenarnya untuk harian dan touring. Touring. Nolan tuh terkenal banget buat touring. Nah, Laku banget helmnya. Bagus sih, aku setuju. makanya ini Nolan gitu. Nah, ini sekarang sertifikasinya jadi mengikuti yang X-Lite, benar tidak? Betul. Nah, coba dijelaskan yang ECE-nya itu apa gimana? Jadi ECE itu 2205 itu adalah sertifikasi untuk helm-helm buatan Eropa, semua pabrikan Eropa. Selain ini kan ada Sharp, AGV, Sharp dari Prancis, AGV dari Itali. Ya itu kan dua-duanya itu dari Eropa tuh. Nah mereka juga sama punyanya ECE 2205. Sebelumnya ada ECE 22 doang apa 2204 gitu. Berarti itu tuh kayak SNI-nya Eropa ya? Betul, kayak SNI-nya Eropa, tapi kalau dibandingin sama SNI jauh. Dari stress test, dari titik-titik benturan jauh. Mereka tuh memang didesain untuk menjaga ridernya secara lebih baik secara keseluruhan. Tapi itu dari bobot mereka masih belum di batas. Ini pun yang karbonnya, yang non karbonnya 1,37 nih. Mana sih nih? Kalau bisa dilihat 1,37 sama kameranya 1370 gram. Saya pernah punya yang karbonnya 802 RR. Wah, ringannya Mengerikan. juara banget. Makan kenapa saya sekarang memilih kalau buat main di sirkuit atau ya sekedar harian dan lain-lain, saya lebih senang pakai yang ini daripada pakai Arai gitu. Untuk saat ini karena ringan banget. Ringan banget. Bahkan saya punya Shark karbon kalah. ringan ini. Ini padahal bukan karbon ini. Itu yang jadi bingung. Tapi safety-nya bagus. Nah itu mungkin kelebihannya. Tuh, keren kok. Safety-nya bagus. Safety bagus ini, mantap. Gitu. Jadi ini adalah contoh untuk yang helm ECE 2205. Sekarang kita masuk yang Snell. Snell lah. Kurang lebih sebenarnya sama sih. Mending kamu bawa ini, saya pegang ini. Boleh. Karena kan ini helm dia juga, Ya, helm saya. Nakagami. Ya. Oke. Enggak, dijelaskan dulu yang Nakagami dulu. Jadi yang Nakagami ini tuh masuknya itu sertifikasinya Snell dan juga apa? JIS. Ya. JIS-nya itu sertifikasi SNI-nya Jepang. Jadi bisa dibilang helm ini tuh JDM, ya kan? Dan juga ini tuh helm yang sertifikasinya Snell, yang dimana udah ready buat balap. Sudah cukup untuk balap. Udah cukup untuk track day. balap. Cuma teman-teman yang perlu diketahui, Snell itu ada tahunnya. Betul. Nah, helm ini tuh karena produksinya itu ini tuh motif Nakagami GP0. Jadi motif awal kiprahnya Nakagami mungkin ya. Nakagami di RX7X. Ya, Karena sebelumnya ada RL5. awal kiprahnya si Nakagami. Ini tuh motifnya. Nah, berhubung ya itu tuh kalau nggak salah kiprah awal yang pakai RX7X itu di bawah 2015 ya. Di 15 sampai 2016 Nah, 2017 lah. Jadi si Snellnya itu 2015 dan perlu teman-teman ketahui si Snellnya itu tuh kalau nggak salah diupdate per 5 tahun. Per 5 tahun betul. Nah, saya juga punya beberapa teman ya Mas Alif yang suka balap di Mandalika. Saya dengar-dengar juga seketat itu peraturannya di Mandalika. Betul. Jadi kalau misalnya kalau gue jujur ya, coba dijajari lagi Mas Alif. Nah, tiga helm ini kalau misalnya kita udah balap resmi di Mandalika yang eventnya event gede ya, kayak sekeras Kejurnas, MRS atau misalnya event-event Asia, Yamaha Sunday juga udah lumayan ya, udah ini juga. Tiga helm ini bisa nggak lolos si apa namanya sertifikasinya. Kenapa nggak lolos? Skrutnya. Sebenarnya masih bisa ini dipakai balap, sangat sangat bisa. Cuman karena itu mungkin mengacunya ke MotoGP kali ya. Karena mengacunya kita ke MotoGP, sirkuit internasional juga.
Minimal itu sekarang harus 20. 2020. Bahkan sebentar lagi minimal harus 2025. Nah, itulah yang ya namanya juga balapan ya. Jadi faktor safety sangat diperhitungkan banget Nomor karena satu lah. jangan sampai ada insiden-insiden yang tidak diinginkan lah, apalagi sampai nyawa melayang gitu. Contoh Simoncelli. Ya, Simoncelli aja udah pakai helm AGV Pista GPR masih bisa lepas. masih bisa lepas, keinjak. Ya, jadi itulah seketat itu. Jadi maksudnya tuh kadang-kadang orang suka berpikir kan helmnya bagus, mahal dan lain-lain, kok nggak bisa dipakai balap, misalnya di Mandalika dan sebagainya. Sebenarnya bisa. Kalau sekedar anda kalian teman-teman track day atau race ya, event-event biasa lah gitu, fun race itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk situasi event besar, sangat tidak disarankan oleh si penyelenggaranya. Sangat tidak disarankan karena sudah mengikuti ya kelasnya MotoGP lah. Jadi harus baru karena itu tuh berhubungan sama IPS juga ya. Iya, jadi kurang lebih seperti ini. Saya pakai ini aja contohnya ya. Kenapa harus per 5 tahun? Per 5 tahun ini hitungannya tuh 2000, kita hitung dari 2010 deh. 2010 sampai 2015, itu sebenarnya 2010. Jadi production run-nya dari 2010 sampai 2015. 15 sampai 20 sama, production run-nya dari 15 sampai 2020. Sama juga Snell 2020 itu 2020 sampai 2025. Sampai di tahun ini ada Snell 2025 paling baru. Kenapa harus per 5 tahun? Sebenarnya kalau bagi orang-orang seperti pembalap ya dan penyelenggara event, itu tuh bisa dibilang juga kadaluarsanya sebuah helm. Kadaluarsanya sebuah helm di mana karena helm itu kan kalau dilihat nih ya, di balik sini nih bisa dilihat nih Snell-nya, ada tulisan Snell 2015 nih. Ini kalau buat harian masih cukup. Tapi ini si bukan busa IPS ini kayak styrofoam ya. Kayak styrofoam. Ini tuh semakin tua semakin mengeras. Inilah yang meredam benturan ke kepala kalian. IPS ini dan busanya juga. Busa ini didesain persekian tahun dia merudul. Apa Indonesia merudul? Saya tidak tahu. Lapuk lah, apa ya? Sudah lapuk. Yang ada luar salah ya. Ada luar salah udah lapuk busanya udah kempes terus copot-copot gitu. Nah, seperti contoh bapak ini pernah ada pengalaman. Jadi saya punya pengalaman buat teman-teman juga ya, hati-hati buat yang beli helm. Kadang-kadang ya namanya helm gitu ya bekas crash, kita nggak ada yang tahu. Kalau mungkin crashnya cuman tanpa benturan kencang ya, low slide gitu mah, ya baret-baret bisa di repair kan. Nah jadi helm ini tuh, kalau kalian beli bekas, pasti ada aja minusnya gitu kan, namanya bekas. Cuman yang perlu kalian ketahui itu jangan bekas crash kalau bisa ya. Ya, jangan bekas crash. Jangan bekas crash yang parah lah maksudnya tuh. Karena ini pengalaman saya, jadi dulu saya pernah punya helm premium juga, waktu dulu memang bukan helm full face seperti ini, tapi bisa dibilang helm cross. Ya, karena dia dulu kan pembalap di sepeda. Downhill, saya sempat downhill itu pakai helm trolley design. Nah, ini punya cerita juga. Trolley design yang saya gunain itu bisa kemasuk trolley design 2. Lama. Jadi serinya itu D2. D2 itu serinya tuh kalau diarahin itu kayak RR4. Wush, 2000 tahun 2000 sampai 2005. Ya, itu kayak RR4 si trolley design D2 itu tuh. Saya masih pakai tuh latihan. Lah lagi apes lah, celaka, jatuh. Itu amnesia ringan kurang lebih 1-2 harian itu saya amnesia ringan. Lupa aja kayak gimana sih? Bener-bener lupa. Bisa ditanyain itu orang-orang rumah aja sampai ya kalau misalnya saya nanya ulang lagi. Oh, pikun. Iya sampai lu bener-bener pusing aja kepala pikun. Itu tuh helm mahal. Harganya aja itu kayak itu barunya itu kurang lebih 8 sampai 9 juta. Iya, kalau baru. 8 sampai 9 juta. Itu saya pakai helm 2. Itu. Nah disitulah pelajaran saya banget yang jadi concern buat saya itu ya minimal pakai helm ya yang stylenya kayak gini 2015 ya. 2010 tuh udah paling minimal banget lah. Kalau misalnya mau pakai arah itu 2010 tuh udah paling minimal banget. Kalau mau pakai arah 5 tuh yang stylenya 2010 yang style 2005 kayaknya saya mikir dulu deh kalau mau pakai, apalagi kan sekarang lagi senang sirkuitan juga ya. Nah kayak Nolan ini masih oke lah, makanya saya berani pakai masih oke gitu si IPS-nya. Nah yang buat hati-hati lagi teman-teman, salah satunya mau beli helm bekas harus dicek banget IPS-nya. Itu bisa dijelasin sama Mas Arif.
cek IPS-nya gimana Mas Alif? Oke. Jadi pinjam ya. Boleh, boleh. Saya malas kalau buka yang X14, Boleh, boleh. trompetnya lebih ripuh, lebih malas. Jadi IPS itu seperti yang saya tadi bilang, IPS itu adalah apa namanya, styrofoam. Dia tuh fungsinya untuk meredam benturan ke kepala kalian. Seperti ini bentukannya IPS tuh. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Nanti bisa di zoom. Ya, ini ada di sebelah sini ada tulisan Snell-nya tahun berapa, di sebelah sini ada tulisan production year. Di sini contoh helm ini produksinya 2016 bulan 12 tanggal 17 gitu. Nah, IPS yang baik itu yang kurang lebih seperti ini. Tapi ini karena udah ada usia pun ada putih-putih ya, bercak putih. Ini usia lah karena dipakai. Tapi kurang lebih dia kasih impact utuh seperti ini. Yang sudah jelek itu seperti apa sih? Yang sudah ada retak garis panjang. Itu artinya dia sudah meredam benturan. Dan kalau digunakan lagi untuk meredam benturan, pahit-pahit ada kecelakaan, pahit-pahit di saat dipakai sama kalian-kalian, itu berbahaya. Bisa menyebabkan amnesia ringan seperti Bapak Satria sebelumnya sedang pernah terjadi. Nah, selain itu juga harus dilihat juga, ini pernah kejadian di teman saya. Seorang pedagang helm arai, dia tidak tahu bahwa helm itu sudah dipakai untuk tes SNI. Tes SNI itu kan ada tes, dia dikasih beban di atasnya, bebannya berapa kilo saya kurang tahu lah, dijatuhin, bah, helmnya rakit neo. Jadi setelah dia meredam benturan, udah mah di sini retak baret-baret, di IPS dalamnya juga di sini tuh, wah udah nggak karuan. Dia nggak tahu sebagai pedagang, kebetulan waktu itu dia berjualan, dijual ke orang. Nah, orangnya protes. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa IPS itu penting loh. Selain IPS ya, ada juga busa. Busa. Nah, contoh itu. Ini busa arai, crown padnya arai. Semua busa helm premium itu ada masanya ya, ada umurnya. Sebenarnya bisa di repair, tapi busa ini menandakan, mengindikasikan bahwa ini helm sebaiknya harus sudah diganti. Contoh ini sudah mulai kelihatan nih, sudah mulai lemas, ini tuh. Tapi ini masih oke. Karena apa? Busanya masih bagus. Masih bisa meredam. Masih bisa sangat meredam. Biasanya yang paling sering terjadi di sini. Merudul. Sama di sini. Di sini, di swing. Ini kalau udah merudul, ini merudul, di dalam sini juga merudul. Wah, harus ganti lah semuanya. Memang bisa ganti baru, bisa repair. Tapi kurang lebih seperti itu cara memilih helm second yang baik. Nah, jadi buat teman-teman juga gitu ya, yang nyari helm second, hati-hatilah. Jangan tergiur sama harga murah, tapi lihat dulu kondisinya. Kalau teman-teman bingung, takut atau gimana, ya bisa ditanyain lah. Bisa nge-DM Mas Alif, atau misalnya nge-DM saya, atau misalnya teman-teman mau nyari-nyari helm second berkualitas juga bisa. Cek aja di IG-nya 99 Second Shop Media, itu salah satu penyedia helm-helm second. Nah, di situ intinya udah di-QC oleh penjualnya, sedemikian rupa agar helmnya itu udah siap pakai buat teman-teman. Jadi sudah kami bisa berikan jaminan bahwa helm ini aman. Ya. Setidaknya untuk kalian pakai Sunmori aman lah. Aman banget. Nggak mungkin kami nggak akan jual yang bermasalah. Gitu. Intinya teman-teman itu jadi bisa mengkategorikan ya. Setelah kita jelaskan ini tuh, mudah-mudahan teman-teman bisa mengkategorikan. Jika teman-teman pengen style nih, pakai arai. Memang banyak arai. Dari mulai arai ini tuh UX yang muda sampai yang tua itu seperti RR3 ya. RR3 itu wah masih banyak yang pakai. RR4, RR3 itu masih banyak yang pakai. Tapi teman-teman udah tahu cara ngeceknya gimana, RR3 yang masih bagus gimana, RR4 yang masih bagus gimana. Jadi ada toleransi lah. Tergantung teman-teman mau pakainya seperti apa dulu. Misalnya teman-teman suka ke sirkuit, minimal RR5 lah ya. RR5 lah, apalagi sirkuitnya sirkuit gede. Kalau sirkuit kecil mungkin masih bisa diteori karena kecepatannya nggak akan lebih dari 100-an lah ya. Paling di street 100. Karena kan baru lurus belok. Ini mohon maaf ya kalau kita ada suara-suara alat. Seperti itu. Jadi intinya minimal kalau teman-teman coba ke sirkuit, saran dari kami yaitu minimal RR5. Bisa pakai RR4, cuman dengan resiko yang mungkin harus lebih ya ditanggung teman-teman gitu. Bisa
kalaupun ada tempatnya itu juga harus mulus banget. Yang busanya benar-benar helm jangan dipakai lah. Mungkin masih bisa lah gitu kalau misalnya mau kayak gitu. Masih bisa. Saya Tapi helm-helm tua juga bukan berarti nggak ada harganya ya. Betul. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi bukan berarti kita mendiskriminasi helm tua ya. Helm tua pun ada harganya. Justru kalau arai, wah, Lebih mahal. mengerikan. Lebih mengerikan. Arai jadul mengerikan harganya. Ya, apalagi itu kondisinya masih fresh. Wah, ngeri. Ya bisa dibilang sebenarnya teman-teman dari ketiga helm ini itu bisa dibilang jadi investasi juga ya. Invest. Harga helm tuh bertahan. Nah, Harga bertahan. Kepala kalian aman, dompet kalian juga insya Allah aman. Begitu. Baik teman-teman, mungkin sekian dari pembahasan soal sertifikasi, ya kan? Cukup. Dari soal sertifikasi mungkin sekian. Di video selanjutnya kita bakal bahas mungkin soal motif, Karakteristik helm dulu. ya, karakteristik helm, Per helm, per merek, per brand. karakteristik helm, mungkin tentang motif ya. Motif kita adakan motif-motif yang lucu-lucu. Nah, dan mungkin nanti kita kasih clue apa sih motif yang bisa dibilang investasi yang mengerikan lah. Harganya wow. Menahan. Harganya wow dan menahan gitu. Terus Mungkin sekian dari review sekarang, review sertifikasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.